Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian di rumah masih sehat ya untuk mengikuti pembelajaran matematika wajib kelas 10 semester 2. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas materi lanjutan dari beberapa minggu kemarin, yaitu tentang fungsi komposisi. Apa itu fungsi komposisi? Fungsi komposisi sederhananya adalah fungsi gabungan dari beberapa fungsi. Jadi kalau kalian kemarin sudah mempelajari satu fungsi tunggal saja ya, apa itu fungsi, kemudian bagaimana menuliskan fungsi, hari ini kita akan mempelajari gabungan dari beberapa fungsi atau yang disebut dengan fungsi komposisi. Nah, fungsi komposisi itu memiliki simbol atau penulisan. Simbol atau penulisan dari fungsi komposisi yaitu dengan simbol lingkaran seperti ini. Yang dibaca gabungan sesuai dengan judulnya, atau bisa juga kalian baca dengan bundaran, atau ada beberapa buku juga menuliskannya dengan nokta. Jadi misalkan nanti ada dua fungsi gabungan antara fungsi F dan fungsi G, kalian bisa membacanya F gabungan G, atau F bundaran G, atau F nokta G. Gitu ya. Nah, kemudian misalkan di sini Ibu akan memberikan ilustrasi dari apa itu fungsi gabungan atau fungsi komposisi. Misalkan di sini Ibu punya 3 fungsi, yaitu fungsi A, fungsi B, dan fungsi C, atau domain A, domain B, dan domain C. Di mana A di sini memiliki anggota yaitu X. Kemudian Ibu akan memetakan fungsi A ke fungsi B dengan fungsi F. Maka hasil dari pemetaan fungsi A ke fungsi B, Ibu ulangi, pemetaan dari fungsi A ke fungsi B dengan fungsi F adalah Fx. Nah, karena di sini kita akan menggabungkan antara beberapa fungsi, maka akan kita lanjutkan. Jadi kalau tadi sudah kita peroleh fungsi fx, di mana fx di sini merupakan pemetaan dari fungsi A ke fungsi B dengan fungsi f. Sekarang kita akan memetakan fungsi B ke fungsi C dengan fungsi G. Ya. Maka hasil yang kita peroleh adalah, tuliskan di sini ya, seperti ini. Nah, kalau tadi fungsi A ke fungsi B, ya kan, kita petakan X dengan fungsi F, hasilnya adalah Fx. Ini fungsi terhadap X, bacanya fungsi F terhadap X. Kemudian yang kedua, kita akan melanjutkan dengan memetakan fungsi B ke fungsi C, di mana fungsi B di sini adalah Fx. Kita petakan ke C dengan fungsi G. Maka hasilnya adalah Gfx atau fungsi G terhadap fungsi Fx. Nah, gabungan dari dua proses ini, ya, inilah yang disebut dengan G bundaran Fx. Kenapa X di sini ada? Karena X di sini adalah bahan awal dari fungsi komposisi. Ya, jadi dari A ke B tadi kita peroleh Fx, kemudian dari B ke C kita peroleh Gfx. Maka kalau kita buatkan gabungan dari A ke C, itu langsung kita bisa tuliskan G bundaran F. Di mana G bundaran F di sini itu sama saja dengan
penulisannya seperti ini. Nah, jadi G bundaran fx di sini itu bisa berarti fx-nya kita masukkan ke G. Fx-nya kita masukkan ke G. Benar kan? Fx dimasukkan ke G atau B dimasukkan ke C dengan proses yang G itu tadi. Nah, ini yang disebut dengan G bundaran fx. Perlu kalian ketahui bahwa G bundaran fx di sini dia tidak sama dengan F bundaran Gx. Kalau G bundaran fx tadi, fx-nya kita masukkan ke G, tetapi kalau F bundaran Gx, ini dia hasilnya adalah Gx-nya yang dimasukkan ke F. Atau kalau misalkan kita ilustrasikan, F bundaran G itu seperti ini. Ini tetap A, B, dan C. Ini tetap X. Ya, tetapi fungsi pertamanya itu bukan fungsi F, tetapi fungsi G. Sehingga di sini hasilnya adalah Gx. Kemudian Gx di sini baru kita petakan kembali ke F. Jadi hasilnya adalah F, G, X. Jadi sekarang kalian bisa membedakan G bundaran fx dengan F bundaran gx. Kalau G bundaran fx itu berarti fungsi pertamanya apa? Fungsi pertamanya adalah F. Nah, hasilnya dimasukkan ke G. Sedangkan kalau kalau F bundaran Gx, maka fungsi pertamanya adalah G. Kemudian dimasukkan ke fungsi F. Bisa dipahami ya? Baik. Nah, kita lanjutkan dengan contoh soalnya, biar kalian lebih mudah memahaminya. Nah, contoh soalnya misalkan di sini ibu punya fx, fungsi fx itu adalah 2x ditambah 1. Kemudian fungsi gx-nya dia adalah x dikurangi 1. Nah, sekarang kalian diminta untuk menentukan yang pertama f bundaran gx, kemudian yang kedua kalian diminta untuk menentukan G bundaran fx. Bagaimana langkah penyelesaiannya? Yang pertama, kita akan menentukan F bundaran Gx. F bundaran Gx itu kan di sini ya. Yang Ibu jelaskan tadi, F bundaran Gx itu adalah fungsi G yang dimasukkan ke fungsi F. Nah, ilustrasinya seperti ini. Fungsi G yang dimasukkan ke fungsi F. Jadi dari belakang ke depan. Atau bisa kita tuliskan seperti ini. F G X. Ya kan? Fungsi G dimasukkan ke F. Fungsi G dimasukkan ke F. Itu F bundaran Gx. Ingat dari belakang ke depan. Nah, kalau kalian perhatikan di sini, kalau fx ya, berarti kan fungsi f terhadap x. Berarti di sininya fungsinya dia juga dalam x kan? Sekarang bagaimana kalau f Gx, berarti kan kita bacanya fungsi f terhadap Gx. Artinya, fungsi fx yang awalnya dia adalah 2x plus 1, ya kan? Fungsi fx-nya di sini, Ibu tuliskan ulang. Fungsi fx-nya dia kan 2x plus 1. Nah, sekarang karena kita diminta untuk membuat fungsi f terhadap gx, berarti x yang ini ya, atau x yang ini kita ganti dengan gx.
Gx-nya berapa? Gx-nya adalah X min 1. Berarti hasilnya bagaimana? Hasilnya adalah 2X min 1 ditambah 1. Karena yang diminta adalah F terhadap Gx, artinya X di Fx, ya, X di Fx itu diganti dengan Gx. Maka hasil yang kalian peroleh adalah apa? Tinggal kalian kalikan. Ya, berarti jadi 2X dikurangi 2 ditambah 1. Hasilnya adalah 2X dikurangi 1. Nah, sekarang bandingkan dengan yang kedua, yaitu fungsi G bundaran Fx. Di mana G bundaran Fx di sini, ya, lihat ilustrasi yang pertama, yaitu fungsi Fx yang dimasukkan ke G. Fungsi Fx dimasukkan ke G atau B dimasukkan ke C di sini. Maka G bundaran Fx kita peroleh apa? G Fx atau fungsi G terhadap Fx. Fx-nya dimasukkan ke G. Oke, Ibu tuliskan ulang. Nah, Gx-nya tadi kita punya X dikurangi 1. Karena ini fungsi G terhadap X, sedangkan yang kita minta adalah fungsi G terhadap Fx, maka X yang ini, ya, X yang ini kita ganti dengan apa? Kita ganti dengan Fx. Nah, berarti nanti X yang ini, ya, X yang sebelah sini sama kita ganti juga dengan 2X plus 1. Sehingga hasil yang kalian peroleh adalah 2X plus 1 dikurangi 1. 2X plus 1 di sini adalah nilai Fx. Sedangkan kenapa dikurangi 1? Karena kan tadi fungsi Gx-nya adalah X dikurangi 1. Nah, X-nya di sini karena kita diminta untuk mencari G bundaran Fx atau fungsi G terhadap Fx, maka X-nya Gx, ya, X-nya Gx itu diganti dengan Fx atau diganti dengan 2X plus 1. Maka yang kita peroleh sekarang, udah tinggal kalian bongkar saja kurungnya. Hasilnya adalah 2X, karena 1 dikurangi 1 di sini adalah 0. Bisa dipahami kira-kira? Selanjutnya Ibu akan berikan satu contoh lagi, agar kalian lebih memahami. Dan sekarang contoh yang kedua, kita punya Fx, dia sama dengan 2X kuadrat ditambah 2, kemudian Gx-nya adalah 3, bukan 3, 2X min 4, misalkan seperti ini. Nah, sekarang kalian diminta untuk mencari yang pertama, yaitu G bundaran Fx. G bundaran Fx berarti kita memasukkan Fx ke G, ya kan, dari belakang ke depan, atau kita tuliskan dia adalah fungsi G terhadap Fx. Artinya X-nya Gx, ya, X-nya Gx ini nanti kita ganti dengan Fx. Berarti kan fungsi Gx-nya tadi 2X kurangi 4, ya kan? Tetapi karena sekarang kita mengganti fungsi G terhadap Fx, maka X-nya kita ganti jadi 2X kuadrat ditambah 2 kurangi 4. Jadi ini itu adalah fungsi Fx. Sedangkan yang ini 2Fx dikurangi 4 itu adalah fungsi dari Gx-nya. Karena X yang di sini, ya, X yang tadi itu sudah diganti sama Fx.
Atau tuliskan seperti ini deh, biar kalian agak paham sedikit. Kalau GFX berarti dia sama dengan 2Fx dikurangi. Kalau X, di sini juga X, berarti kalau di sini Fx, yang ini juga diganti dengan Fx, sehingga dia diperoleh seperti ini. Baru sekarang kalian lanjutkan mengerjakannya. Tinggal kalian kalikan ya, karena ini kan tidak dikuadratkan di luar di sini. Berarti kalian kalikan, jadi ini kalian kalikan, ini juga kalian kalikan. Ya, hasilnya adalah 4x kuadrat ditambah 4 dikurangi 4, maka diperoleh 4x kuadrat. Sekarang yang kedua, kalian diminta untuk mencari G bundaran F2. Kalau tadi kalian sudah dapat G bundaran Fx, sekarang diminta untuk mencari G bundaran F2. Nah, kalau ada bilangan di ini ya, di kurung yang kedua di sini, itu artinya sama saja kalian mencari Fx-nya dulu, G bundaran Fx-nya dulu, kemudian nanti hasilnya ini X yang di sini kita ganti dengan 2. Sehingga kita peroleh ya, seperti ini Bu, tulis ulang 4 2 kuadrat. 2 diperoleh dari mana, Bu? 2 diperoleh karena diminta di sini adalah angka 2. Jadi hasilnya adalah 4 kali 4. Berapa? 6. Kira-kira bisa dipahami untuk fungsi komposisi? Jika ada pertanyaan, silakan kalian tanyakan kepada Ibu di grup. Kemudian untuk mempermudah kalian memahami, Ibu akan berikan latihan soal. Latihan soal kalian kerjakan berdasarkan apa yang sudah Ibu jelaskan pada video ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu jelaskan ini bisa bermanfaat untuk kalian. Jangan bosan-bosan untuk bertanya, jangan bosan untuk belajar lebih banyak lagi, agar kalian bisa lebih memahami materi fungsi komposisi. Demikian dari Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.